hanya dia sajalah yang berhak. Jokowi saja yang berhak lapor. Iya, ya makanya ketika Pak Jokowi melaporkan, betul. Pak Jokowi diterima dan cukup bukti saudara Roy jadi tersangka, kan begitu ya. Pertanyaan kedua. Iman Imanuddin, supaya apa dikatakan itu P21 terus teriak-teriak. Tidak ada yang menyebut Bung Eman. Kalau tidak ada. Nanti Bung Eman, saya tanggalnya. mau bertanya satu nih. Ya, Satu yang bertanya sekarang. Apa? Nah, surat P21 ini ditunjukkan. Apa? Bapak tunjukkan ini. Saya tanya, ini buat pengacara Pak Roy atau Pak Roy? Mana? Ini surat dari kejaksaan ke kepolisian. Anda mau ditunjukkan ini nggak mungkin bisa karena tembusannya nggak ada, apa-apa. Mas Roy. Yang penting gimana suratnya sih harus ini ada. bukan untuk umum, ini Saya untuk tidak instansi ke minta tunjukkan instansi, ini gitu loh. Belajarnya di mana sih? Ngapain? Ya. Gak, kenapa? Ilmu baru di sini bahwa laporan polisi yang diterima, sekali lagi ya, laporan polisi yang diterima, nanti tolong disampaikan di belakang saya ini. Laporan polisi, saya punya Mas Roy ya. Ini adalah laporan polisi yang dilakukan oleh Pradi Bersatu. Cumanan, ya. Bulan April 2025. Betul, 2025. Dan ternyata ini bisa dilaporkan sebagai hal pidana. Padahal laporan ini laporan tentang dugaan ijazah palsu yang disampaikan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ya, tiba-tiba ada menurut Roy. Enggak kayak gini. Tiba-tiba seseorang namanya Led Cumanan itu mengaku sebagai korban ijazah palsu. Oke, nanti saya bilang. Intinya begini, ada dugaan ijazah palsu yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Lalu Pradi Bersatu melaporkan Mas Roy dan kawan-kawan atas nama Pradi Bersatu. Dan laporannya diterima. Pasalnya 160 membuat kegaduhan. penghasutan. Oke. Dan laporannya diterima terkait dengan kekecewaan lah kurang lebih gitu Pradi Bersatu terhadap Mas Roy karena menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan ini kemudian dilaporkan kembali oleh Mas Roy dan diterima laporannya oleh polisi. Ya, dengan pasal 394 menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik. Artinya laporan polisi itu bisa terindikasi pidana. Iya. Padahal diterima oleh polisi. 7 tahun ini. 7 tahun hukumannya? Iya, hukumannya. Masuk nanti. Masuk Pak Eko. Mas Eman. Oke, silakan Bung Sugeng. Bung Sugeng Indonesia Polisi. Ini gimana? Ini bagi orang awam tentu ini hal yang baru. Laporan polisi bisa terindikasi pidana. Laporan polisi yang diterima justru itu begini ya. Orang kalau mau melaporkan satu tindak pidana, dia harus tahu dia menjadi korban, ya. Korban dari satu tindak pidana. Jadi dia harus punya legal standing, ya. Ini penting ini. Kemudian yang dilaporkan itu adalah satu perbuatan nyata yang diduga melanggar hukum. Ya, kedua ini. Nah, untuk melaporkan itu diperlukan alat bukti awal, ya. Jadi saya tidak tahu persengketaan antara mereka, ya. Kalau satu laporan kemudian tidak memenuhi katakanlah dia tidak punya legal standing, misalnya terkait soal delik aduan, ya, delik aduan ini, ya, karena kan soal ijazah palsu yang dilontarkan itu adalah pencemaran nama baik atau penistaan, ya. Ada pihak lain yang merasa tercemar yang bukan daripada korbannya, ya tidak bisa diterima. Ya. Tapi Pradi Bersatu apakah korban ijazah Pak Jokowi? Pertanyaan itu tadi. Ya bukanlah, kan? Kalau serangan dari Pak Roy kepada pernyataan Pak Roy bahwa Pak Jokowi kembali ke delik Bang. Ya, itu dia tidak berhak. Tapi kalau dia melapor, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kalau penghasutan, misalnya ada kata penghasutan ya, itu satu seruan untuk melakukan satu perbuatan pidana, ya. Itu didalami. Tapi harus dibuktikan dulu apakah saudara Roy Suryo itu menghasut, gitu ya. Kalau memang dibuktikan oleh pengadilan maksudnya? Bukan oleh proses hukum dong, ya. Kalau memang itu ada cukup bukti, dia akan naik ke sidik. Kalau tidak cukup bukti, dihentikan melalui proses surat pemberitahuan penghentian penyelidikan bahwa ini tidak ada tindak pidananya, ya. Jadi begitu. Siap. Nah, akibat laporan yang menyerang seseorang, ya, menyerang subjek A diserang bahwa dia Pak Jokowi lah sebut begitu ya. Bukan Pak Jokowi dong. Ini antara Pradi Bersatu maksudnya dengan saudara Roy Suryo.
Kalau begitu maka saudara Roy Suryo bisa melaporkan namanya persangkaan palsu. Bentar. Iya, betul. Tepuk tangan lagi ini. Tapi bukan ini, bukan. Imam, ini makanya Bung Meskipun saya nggak akan pilih partainya, tapi orangnya objektif. Gitu loh. Sugeng, saya kenal beliau objektif. Oke. Siap. Tapi begini, saya bertanya dulu. Tadi kita satu-satu ya, Bung Sugeng. Iya. Pradi Bersatu, apa ruginya dengan ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu oleh Mas Roy? Tidak ada, karena laporan daripada perbuatan saudara Roy Suryo ini adalah satu bentuk penistaan, ya, dan juga pencemaran nama baik, Boleh. ya, berangkatnya, Ya. dan itu adalah delik pengaduan. Yes. Hanya dia sajalah yang berhak. Jokowi saja yang berhak lapor. Iya, ya, makanya ketika Pak Jokowi melaporkan, Betul. Pak Jokowi diterima dan cukup bukti saudara Roy jadi tersangka, Ya. kan begitu, ya. Pertanyaan kedua, kalau seandainya itu kemudian dilaporkan oleh Pradi Bersatu dan diterima oleh polisi, di mana ada pidananya untuk Pradi Bersatu? Nah, ini saya mengkritik polisi, ya. Nah, Kalau laporannya adalah terkait delik aduan, polisi tidak akan terima. Tapi kalau laporannya penghasutan, ya penghasutan, Delik ya. umum itu ya? Delik umum nih, penghasutan, gitu. Untuk melakukan satu perbuatan pidana diterima, ya. Ketika dilakukan penyelidikan yang sifatnya sebagai belum pro justisia, tidak ditemukan ada peristiwa pidana, Oke. ya, maka ini dihentikan dalam tingkat penyelidikan. Tidak ada peristiwa penghasutan. Misalnya ini, ya. Tapi kalau ada cukup unsur peristiwa penghasutan, dia naik sidik. Oke. Itu saja. Nah, pertanyaan begini, kan yang Sederhana. dilaporkan oleh Pradi Bersatu adalah penghasutan pasal 160 tadi. iya 160 Iya. penghasutan. 160. Oke. 168 ayat 2. Oke. Ya. Lalu di mana pidananya Pradi Bersatu? Itu kan pertanyaan. Nah, ketika itu dihentikan, ya, Pak Roy Suryo merasa bahwa tuduhan tersebut dia melakukan pidana itu tidak benar, Ya. maka Roy Suryo bisa melaporkan persangkaan palsu. Tapi yang dilaporkan olehnya apa? Persangkaan palsu. Persangkaan palsu Ya, atau 394. memasukkan keterangan Keterangan palsu terhadap sebuah akta bisa otentik. kena. Yang 394. disebut akta otentik adalah akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi kewenangan untuk itu. Ya, apa itu? Akta notaris, akta Ya udah, kelahiran. nanti ya. dikoreksi Pak pada Gitu saat, ya. pada saat BAP. Bahwa Gampang. ada laporan yang diduga penghasutan dan disampaikan oleh Pradi Ini Bersatu. salah dua-duanya, ini salah pasal dua-duanya. Ya. Jadi Pelan-pelan, inilah Bung, yang pelan-pelan, membuat, pelan-pelan, ya. pelan-pelan. Jadi bahwa Pradi Bersatu merasa bahwa ada penghasutan yang dilakukan oleh Bang Roy pada April 2025. Oke. Lalu kemudian dilaporkan ke polisi dan kemudian itu tidak Dihentikan terbukti. atau tidak? Ya, Dihentikan atau apakah ada Naik sidik. Naik sidik, naik sidik. Nah, kalau naik sidik kan ada perbuatannya, ya. Tinggal Mana dilanjutkan, perbuatannya? ya. Itu dia, makanya saya nggak tahu nih informasinya apa nih, Berarti ya. tidak berhak untuk dilaporkan kembali. Kenapa? Menurut kalau naik sidik tidak berhak dilaporkan kembali. Tidak bisa dong, Roy tidak Ya, bisa gini, melaporkan. Oke, silakan. 160 itu sependek pengetahuan saya. Bukan kita tidak menganalisis pasal. Iya Kita Pak. mengikuti Itu proses, sudah, ya. Itu deliknya sudah bukan delik Tunggu formal lagi kita Pak. Harus di sini material, Pak. Pak Roy Suryo bukan ahli pidana. Tahu ya. saya diberitahu. Jadi Pak. kita Iya. harus tanya jujur kepada saudara Andi, ya. Ya. Adik, Apakah Bang. Ade, apakah itu naik sidik atau dihentikan dalam Naik sidik, penyelidikan? tadi disebutkan naik sidik. Kalau naik sidik ada peristiwa pidana. Mana? Ya, nah itu tergantung. Saya nggak tahu ada suratnya nggak. Tanya aja pada yang Mas Ade, bersangkutan. bisa jelaskan dikit soal itu, Bukan Mas Ade. saya tidak terlibat. Jadi gini, ini kan tahapannya sudah berjalan. Kan kita jangan kembali lagi pada hal yang Ya, kalau sebenarnya salah ya sudah kembali selesai. lah. Itu naik sidik tapi ya. Iya dong, kan SP2HP-nya kita terima, Mas. Oke. Naik clear. sidiknya karena digabung lokus Jadi itu yang temposnya pertama. aja salah kok gimana? Yang Bukan kedua, satu-satu. ya kan jelas di 108 KUHP. Siapapun bisa melaporkan. Acuannya di situ Bang Sugeng. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilaporkan 160/28 ayat 2. Semua adalah delik murni atau delik umum. Siapapun bisa melakukan pelaporan. Kemudian tahapan naik. Korbannya Kita siapa? tidak berbicara saat ini bahwa kemudian ada laporan Mas Roy yang kita hadapi. Kalau Sudah. perlu, ya saya ingatkan Mas Roy juga. Ini hati-hati Mas Roy menerapkan pasal ini.
Ya udah, Karena nggak apa-apa, ketika ini juga salah alamat, saya kejar Mas Roy. Oh silahkan. Maksudnya yang mana? Saya kejar. Yang laporan Mas Roy. Iya, jangan sampai Silakan. kasus ini tidak naik sidik. Saya pasti kejar Mas Roy. Silakan. Sampai kapanpun saya kejar. Silakan. Ya, ini saya tidak mengancam, tetapi Mas Roy ngajak perang. Kalau nggak ngancam benar. Mas Roy ngajak perang saya. Oke, boleh. Melaporkan Gini. anak buah saya. Ya. Ya. Ya emang salah. Jadi Dan anak intinya buah Anda itu kemarin ngancam-ngancam mau mencopot Kajati. Bahkan ada di belakang saya Anda kejar Mas Roy. mau Ingat ya, membakar saya kejar Kejati. Mas Roy. Mau membakar Ya. Kejati. Kenapa saya bilang begitu? Ada nggak? Anda menerapkan pasal ini aja udah salah alamat nggak? gitu loh. Ada nggak yang duduk Iya, di gitu loh. belakangnya itu bilang bakar Kejati? Ada nggak? Gitu Bakar loh. Kejati. Ada Jadi nggak? Iya, membakar Kejati. Masa? membakar semangat. Nggak Jangan ada tambah-tambahin. semangatnya. Nggak ada Alah. semangatnya. Anak, Nggak ada kata-kata jangan dong, semangatnya. jangan, Ada rekamannya. Ada Iya, rekamannya, fitnah nggak terus. bisa. Nah gini, saya Enggak, jelaskan enggak, Mas Roy. ini udah Saya pasti Anda kejar Mas bisa. Roy. Lihat aja. Enggak, Nah, makanya terus tadi yang kita pertama kembali ke bahwa P21 Bang ini Aiman, juga. Ya, oke. laporan ini Lanjut, naik lanjut. sidik, kita sudah terima Silakan. SP2HP. Ya, jelas sudah naik sidik dan diterapkan pasal ini. Yang ini, yang Iya. penghasutan ini. Iya, ini due Mana? process of law. Bukan digabungkan. Tidak ada penggabungan di Nah, sini. ini salah, Mas Masing-masing memiliki. Oke. Orang ini salah 28 lagi. ayat 2. Jadi gini, Mas Roy. Ntar toh, Karena Anda tuh di baca dalam nggak? penyelidikan- Penuntutan ke saya baca nggak? Di Ini dalam orang nggak pernah penyelidikan- baca tuntutan ya kayak gini nih. Nanti Mas Roy. Di dalam penyelidikan, Bung Aiman, ya di dalam penyelidikan itu jelas bahwa di klaster pertama pasalnya apa, Nah, di iya, klaster itu. kedua pasalnya apa. Oke. Kan Oke. itu. Kita kan melaporkan sesuai dengan apa yang kita miliki alat bukti. Bukti awal. Ya, terus. Kemudian terjadi proses. Persoalan mau dihentikan pada saat FP2 lead, ya hentikan, nggak apa-apa. Yang penting kami sudah melaporkan. Itu utamanya. Ngaco banget. Tetapi Penting ketika sudah kemudian lapor. ini diteruskan, berarti ada peristiwa pidana. Nah kalau ada peristiwa pidana, kewenangannya ke siapa? Emang saya penyidiknya? Kita ini pelapornya loh. Iya kan? Gini loh, Mas Dilindungi Aiman. oleh Saya undang-undang. kasih Jadi tahu dulu. artinya gini. Edukasinya bukan seperti itu. Poinnya adalah bahwa kemudian Sarjana ini hukum sudah nggak by ngerti proses hukum deh kayak flow. gini nih. Kita tunggu saja. Oke. Apa yang akan Gini, terjadi gini. dengan Mas Roy? Ya, gini Mas Tapi Aiman. saya tetap kejar Mas Roy. Nggak, ini Mas Roy mau sudah, ini sudah ngelaporin anak Mas buah Roy saya. dulu. Mas Roy melaporkan ini atas Ya, atas karena ada pasal yang juga kemudian salah. Lecumanan itu kan dia bilang katanya 160 tuh penghasutan. Oke. Pasal itu juga akhirnya tidak bisa diterapkan ke saya karena saya Tapi nggak kan kena katanya next 160. sidik. 28 ayat 2 kan Makanya masuk. itu. 28 ayat 2 kan Makanya masuk. saya tunggu nanti. 28 ayat 2 masuk. Enggak. Gimana sih? Enggak. dan Mas Roy melaporkan itu atas penggunaan Atas penggunaan ini tadi. Jadi penggunaan keterangan palsu terhadap akta autentik.